Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS basis data tentang pengajian. Nah, di sini perkenalkan nama saya Ahmad Ifat dan juga teman saya Muhammad Iqbal Ramananda. Next. Nah, masuk ke latar belakang. Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, pengelolaan data menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung aktivitas organisasi. Sistem basis data yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan dalam pengelolaan informasi. Oleh karena itu, pembelajaran mengenai perancangan dan implementasi basis data menjadi kompetensi yang sangat penting, khususnya bagi mahasiswa jurusan Sistem Informasi. Nah, untuk tujuannya, yang pertama sebagai proyek UAS basis data. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman kepada mahasiswa cara mengelola dan mengimplementasikan basis data. Lalu yang ketiga, sebagai landasan kemampuan dalam sistem basis data. Dan yang terakhir, membuat, mengaplikasikan, dan mengelola sistem basis data pengajian. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada pembuatan ERD, perancangan CDM, generate PDM, pembuatan DDL, aplikasi DML pada DDL, pembuatan trigger, pembuatan prosedur, pembuatan function, pembuatan user, dan yang terakhir rollback dan commit. Nah, untuk ERD pengajian, untuk penjelasan strukturnya, ERD ini dirancang untuk mendukung sistem manajemen pengajian dengan mencakup informasi jamaah, ustadz pengajian, donasi, kehadiran, dan riwayat perubahan kehadiran. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada slide ini. Next. Untuk CDM pengajian, CDM ini dirancang berdasarkan ERD yang sudah kami buat. Yang pertama sudah berisi atribut, lalu sudah terbuat relasi, dan yang terakhir sudah terbuat weak entity. Next. Nah, untuk penjelasan DDL. Kelewatan, kelewatan. Oh, yang selanjutnya ada PDM pengajian. PDM ini sudah terbuat foreign key dari CDM yang kita buat. Jadi ini adalah model yang akan diimplementasikan ke DDL dan proses-proses selanjutnya. Next. Nah, untuk penjelasan DDL ini dibuat berdasarkan PDM proses sebelumnya. Ini ialah aplikasi yang akan berguna untuk proses selanjutnya dan sudah berisi tabel, atribut, constraint, dan foreign key untuk menyambungkan hubungan antar tabel-tabel. Nah, untuk penjelasan DDL-nya bisa dilihat di gambar. Hal yang selanjutnya ada penjelasan struktur DDL. Nah, pada database UAS pengajian dibuat untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan sistem manajemen pengajian, seperti data ustadz, jamaah, donasi, kehadiran, dan riwayat kehadiran. Tabel ustadz digunakan untuk menyimpan data ustadz yang mengisi pengajian. Lalu tabel jamaah menyimpan data jamaah yang hadir dalam pengajian. Lalu tabel pengajian digunakan untuk menyimpan data kegiatan pengajian. Lalu tabel donasi digunakan untuk menyimpan informasi donasi yang diberikan jamaah pada kegiatan pengajian. Dan untuk tabel kehadiran, menyimpan data kehadiran jamaah dalam kegiatan pengajian. Tabel riwayat kehadiran mencatat perubahan status kehadiran jamaah dalam kegiatan pengajian. Next. Nah, untuk percobaan DML insert. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di layar, dan percobaan ini dilakukan agar nanti proses selanjutnya dapat dilaksanakan, dan proses ini digunakan untuk mengetes apakah struktur basis data dapat diisi oleh sebuah data. Data ini kami buat sendiri dan diambil dari data dummy tadi.
Ini adalah hasil insert dari percobaan insert DML. Jadi tabel jamaah, tabel ustad, tabel pengajian, tabel donasi serta tabel riwayat kehadiran sudah terisi. Ini lalu langkah pembuatan user. Database ini perlu dibuat user agar tidak semua orang yang mengakses database ini memiliki hak yang sama. Untuk itu kami membuat dua user yaitu operator pengajian dan jamaah. Operator kami berikan semua hak, sedangkan jamaah hanya kami berikan hak select pada database ini dengan menggunakan perintah grant privilege. Ini adalah bukti bahwa jamaah dan juga operator pengajian telah terbuat sebagai user. Lalu langkah selanjutnya adalah pembuatan trigger. Ya, kami membuat dua trigger. Trigger yang pertama berfungsi terletak pada tabel kehadiran. Saat kita memasukkan data ke tabel kehadiran dan tidak melampirkan status hadir, maka baris yang terdapat orang yang kita insert akan langsung diberi keterangan tidak hadir pada pertemuan itu. Nah, ini di sini kita menggunakan parameter insert untuk kehadiran dengan ID kehadiran, ID jamaah, ID pengajian, lalu status hadirnya kita nulkan, maka hasilnya akan jadi tidak hadir di sini. Lalu untuk trigger yang kedua, ini ada trigger yang terletak pada tabel riwayat kehadiran. Saat kita melakukan update ke tabel kehadiran jamaah, ternyata hadir pada hari itu. Lalu kita ingin mengubah status mereka yang tadinya tidak hadir menjadi terlambat atau hadir, atau tidak hadir menjadi terlambat. Setelah proses tersebut, trigger akan aktif dan merubah status-status hadir baru yang lama akan tetap disimpan untuk menjadi bahan evaluasi pengajian itu sendiri. Jadi pada trigger kedua ini kita lakukan perintah update pada tabel kehadiran, lalu mengset status hadirnya, entah itu tidak hadir atau hadir. Ini adalah contoh dari trigger keduanya. Ini jadi status lamanya tersimpan tepat waktu, lalu status barunya tidak hadir. Untuk ID kehadiran K13, status lamanya tidak hadir, dan juga status barunya jadi hadir. Eh, Lalu yang langkah selanjutnya adalah pembuatan prosedur. Kami juga membuat dua prosedur, yaitu prosedur pertama ialah prosedur mengenai cara mencari tahu siapa saja jamaah yang terdapat pada satu pengajian. Di sini nanti kita akan menggunakan perintah call diikuti dengan nama prosedurnya lalu parameternya. Dan parameter di sini adalah pengajian P01. Nah, ini adalah hasil prosedur pertama. Jadi yang satu pengajian pada P01 itu ada ID jamaah J01 dan juga J02 yaitu dan juga nama jamaahnya itu Ahmad dan juga Agus. Untuk prosedur kedua, ini kita mencari siapa saja jamaah yang telah menyumbang lebih dari 100.000 dalam tabel donasi. Prosedur ini bersifat tidak terikat oleh satu pengajian, jadi misalkan seseorang menyumbang 10.000 namun sudah 11 kali menyumbang akan tetap dihitung dan akan terlaksana oleh prosedur ini. Kita menggunakan perintah call dengan ikuti nama functionnya yaitu jumlah donasi 100.000 dan tidak perlu menggunakan parameter karena ini bersifat tidak mengikat pada satu tabel. Jadi ini ya hasil prosedur keduanya, yaitu total ada tiga jamaah yang memiliki total donasi lebih dari 100.000, yaitu ada Ahmad, Agus, dan juga Arhan dengan donasi 750, 105, dan juga 500.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan function, kami juga membuat dua function, yaitu function pertama ini adalah function yang berguna untuk menghitung jamaah terdaftar di beberapa pengajian. Untuk itu nanti kita gunakan parameter berupa ID jamaah. Jadi nanti kita select banyak jamaah di parameternya, yaitu P01. Nah, ini berarti jumlah jamaah yang terdapat pada P01 yaitu adalah 3 orang. Nah, untuk function kedua, kita buat mengenai total donasi seorang jamaah sudah berapa banyak. Nanti kita gunakan perintah select, diikuti nama functionnya, lalu diikuti parameternya yang berupa adalah nama ID jamaah itu sendiri. Nanti kita lihat, ini kita dapatkan total donasi dari jamaah J01 ialah 750.000 yang tadi yang bernama Ahmad itu sendiri. Lalu ini untuk aplikasi rollback dan commit. Commit dan rollback sendiri tidak bisa digunakan secara default karena biasanya settingan SQL akan langsung commit. Maka dari itu kita perlu mematikan terlebih dahulu dengan set auto commit sama dengan off, baru bisa menggunakan commit dan rollback. Ketika suatu perintah sudah dijalankan, maka suatu tabel akan berubah. Namun jika belum commit, kita dapat menghapus perubahan barusan dengan perintah rollback. Namun jika kita sudah menjalankan commit, maka rollback tidak akan berfungsi lagi. Contohnya ini di sini pada gambar kita sudah set auto commit sama dengan off, kita buat commit dan juga rollback. Eh, Lalu kita gunakan perintah insert ke tabel jamaah untuk
menginsert beberapa nama ini, yaitu Ahmad Dede, Agus Miftah, dan juga Arhan Pratama. Nah, ini kalau kita jalankan perintah rollback, maka hasilnya yang tadi tidak akan terinsert. Sedangkan kita lakukan perintah commit, maka hasilnya tidak akan berubah dan tidak dapat digunakan perintah commit. Jadi tidak dapat digunakan perintah rollback. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bib? Udah Mustafa. Wes, wes. Kok